Ala Rasulullah amma ba'd. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kita tadi sudah menjelaskan tentang keutamaan berkaitan dengan waktu, dan kita di fase penjelasan tentang amalan kita diangkat di hadapan Allah itu ada 3 fase. Setiap hari, pagi dan petang. Usbu'iyan, setiap pekan itu hari Senin dan Kamis. Makanya ketika ditanya oleh seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa Senin dan Kamis? Jawaban Rasulullah SAW, aku sangat senang ketika amalanku diangkat, aku sudah berpuasa. Hanya disebutkan amalan kita diangkat setiap pekan hari Senin, dan kita disunahkan berpuasa Senin dan Kamis untuk besok khususnya. Berikut, amalan kita diangkat di hadapan Allah itu sanawian, setiap tahun. Ya, kapan amalan kita diangkat setiap tahun? Yaitu di bulan Sya'ban ini. Dan kita alhamdulillah hari ini sudah memasuki tanggal 14 Sya'ban. Dan saya mendoakan barakallahu fikum kepada Bapak Ibu dan anak-anakku yang mengambil saum Ayyamul Bid sejak kemarin hari Sabtu. Mungkin kalau ada yang melihat tadi saya minum, qadarullah. Saya ini kemarin safar ke Banten. Pulang pergi dan sampai di Cibubur itu kota wisata, karena saya tadi subuh ngajar di sini, ya. Dan ini masih di perumahan salah satu jamaah, dan qadarullah kita berbisan akhirnya. Ya, berbisan, bukan langsung anak kandung saya, ponakan saya ta'arufkan kepada salah seorang anak jamaah kota wisata, dan alhamdulillah mereka sudah menikah dan punya anak. Jadi ini bukan di rumah saya di rumah bisan lah bahasa kita, ya. Dan alhamdulillah tadi malam saya sampai jam 12, jadi saya melihat agak kurang fit saya, tapi insya Allah mari kita sama-sama Pak Ibu doakan kepada yang sudah berpuasa 3 hari, 2 hari sejak kemarin, karena kita disunahkan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, ya. Itu puasa pertengahan bulan yang fadilahnya kasaumid dahri, seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Apalagi di bulan Sya'ban ini, ternyata amalan kita diangkat di hadapan Allah setiap tahun di bulan Sya'ban. Ya, dan tidak ada dalil yang mengatakan amalan kita diangkat di malam nisfu Sya'ban. Yang ada dalil sahih dari Rasulullah SAW riwayat Muslim, amalan kita diangkat di bulan Sya'ban. Dari mana keterangannya? Kata Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika beliau menjelaskan, aku tidak pernah melihat kekasihku Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan juga tidak pernah aku lihat beliau banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan sebulan penuh. Walaupun kata ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sebagai pengarang kitab Bulughul Maram, termasuk Ibnu Qayyim dan sebagainya, makna keterangan hadis ini beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bukan sebulan penuh beliau berpuasa bulan Sya'ban, tapi beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, Jabir bin Abdullah, ya, anhu, ketika bertanya, Rasulullah, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Apa jawaban beliau? Aku sangat berkeinginan ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ternyata Bapak Ibu, amalan sunnah yang paling utama di bulan Sya'ban adalah banyak berpuasa. Saya ulangi, amalan sunnah yang paling utama di bulan Sya'ban adalah banyak berpuasa. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menjelaskan kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena aku sangat senang ketika amalanku diangkat di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim yang lain, bagaimana beliau menjelaskan tentang banyak manusia di bulan Sya'ban itu adalah orang-orang yang lalai. Beliau menjelaskan Sya'ban ini antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab kita tahu sebagai salah satu syahrul haram. Bulan-bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 3 bulan berturut-turut. Kemudian diikuti dengan bulan Rajab. Di mana kaidah bulan haram, setiap kita beramal soleh, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahalanya. Tapi ketika kita bermaksiat di bulan-bulan haram, maka juga ancaman Allah, azab Allah juga dilipat gandakan. Makanya banyak orang bersungguh-sungguh di bulan Rajab. Tapi sayang, Rasul kita Muhammad SAW sudah menjelaskan,
banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Kalau kita merenung, banyak orang lalai di bulan Sya'ban, pasti ucapan beliau itu bimbingan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Semua ucapan Rasul kita Muhammad SAW semua bimbingan wahyu. Dan kita rasakan sekarang. Banyak orang lalai di bulan Sya'ban, kira-kira benar nggak Bapak, Ibu, dan anak-anak? Jawabannya menurut saya benar. Bukankah banyak di bulan Sya'ban orang cucuran? Bukankah banyak di bulan Sya'ban orang punya prinsip keyakinan mumpung belum Ramadan, maka kita makan-makan dulu dan sebagainya. Memang ada hadis sahih berkaitan larangan berpuasa di atas tanggal 15 Sya'ban. Tapi larangan ini, kata ulama, tidak berlaku kepada hamba-hamba Allah, kepada umat Muhammad yang istiqomah mengerjakan puasa sunnah. Misalnya ada hamba Allah, saya tahu di sini nggak perlu saya sebut, ya, karena memang tidak perlu kita memujinya supaya tidak hilang keikhlasan beliau. Ada di antara kita yang istiqomah saum Daud. Maka untuk mereka yang istiqomah saum Daud tidak berlaku larangan ini, tidak boleh puasa tanggal 15 Sya'ban ke atas. Atau saya yakin pasti banyak Bapak Ibu yang istiqomah saum Senin Kamis. Maka hadis larangan ini tidak berlaku kepada mereka yang istiqomah puasa Senin dan Kamis. Tapi larangan yang mendahului Ramadan sehari atau 2 hari, itu adalah larangan yang hakikatnya mutlak, tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Kecuali mereka yang terbiasa dengan saum-saum sunnah, puasa sunnah. Misalnya, ada di antara kita yang istiqomah Senin Kamis. Kita tahu 1 Ramadan berdasarkan putusan Tarjih PP Muhammadiyah, 1 Ramadan jatuhnya 13 April hari Selasa. Nah, kalau ada di antara kita yang terbiasa puasa Senin, maka dan dia mau berpuasa Senin, niatnya bukan ingin mendahului puasa Ramadan, memang dia terbiasa dengan puasa Senin dan Kamis, maka dibolehkan. Yang nggak boleh, mereka nggak pernah puasa atau jarang puasa Senin Kamis, sengaja dia curi start. Mana tahu Muhammadiyah salah, mana tahu pemerintah salah menetapkan 1 Ramadan, maka aku harus mendahului 1 hari. Bahkan Thariqat Naksabandiyah, ya ada di Sumatera Barat dan di Sulawesi, mereka selalu curi start. Kenapa? Karena mereka menentukan 1 Ramadan bukan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, bukan berdasarkan hisab seperti kita Muhammadiyah, ya. Mereka menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan air laut pasang. Jadi mereka menganggap gratifikasi bulan itulah yang menentukan 1 Ramadan atau kapan 1 Syawal. Ini adalah pendapat dan pemahaman keyakinan yang sesat, menyesatkan karena menyelisih dalil yang sahih. Ya, inna syamsa wal qamara ayat hakikatnya lita'lamu ada di sini asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan Allah ciptakan untuk bihusban, untuk dihisab, untuk dihitung, ikan sebagai suatu perhitungan. Walaupun memang ada ulama-ulama muktabar itu mengatakan menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal tidak boleh dengan ilmu falakiyah, tapi dengan ilmu ru'yah, sebagaimana perintah dan anjuran Rasulullah SAW li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pasti pendapat ini bisa selalu rujukannya adalah dengan falakiyah, yaitu lewat hisab. Sholat kita kan selama ini dengan falakiyah, bukan lewat ru'yah. Hakikatnya demikian. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas masing-masing ini ada dalil, ya, dan dalilnya sama-sama didukung oleh dalil sahih. Maka kembali kepada kaidah yang diajarkan Rasulullah SAW, dak mayuri buka ila malayuri, tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Ya, jadi silahkan saja. Karena kita warga Muhammadiyah sudah ada ketentuannya, ketapannya lewat ilmu hisab. Kalau ada perbedaan bagaimana? Ya tadi kembali pada kaidah, mana yang kita yakini, ya, hakikatnya demikian. Nah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jadi kalau ditanya amalan sunnah apa yang paling utama di bulan Sya'ban, banyak berpuasa, bukan banyak curang, bukan banyak makan-makan. Nah, kemudian saya ingatkan, ayyamul bid, puasa 3 hari, 13, 14, 15. Itu adalah puasa sunnah yang terbaik, yang diajarkan, yang dianjurkan, yang diperintahkan Rasulullah SAW itu setiap bulan. Tapi kalau Bapak Ibu, termasuk diri saya, qadarullah ada udzur,
tidak bisa melaksanakan puasa itu 13, 14, 15. Kita masih boleh berpuasa 3 hari setiap bulan pada tanggal yang lain. Karena ada sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya atau meminta ausani ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menasihati beliau apa, dan untuk kita semua jangan tinggalkan 2 rakaat sholat duha. Kita tahu setiap sendi ada sodakohnya. Maka dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha akan menutupi kekurangan dari sodak atau mengcover sodakoh setiap sendi yang Allah berikan pada tubuh kita. Kemudian nasihat beliau kepada Abu Hurairah untuk kita semua apa? Jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Ya, jadi kita boleh sholat witir itu sebelum tidur, walaupun afdalnya sholat witir itu di akhir malam sebelum adzan subuh berkumandang. Tapi bagi kita-kita, bahkan selevel Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan sholat witir sebelum beliau tidur. Ya, dalam rangka kehati-hatian. Apalagi kita mungkin merasa takut nggak terbangun, maka kerjakan sholat witirnya sebelum tidur. Hakikatnya demikian. Yang ketiga, ya berkaitan dengan yang harus kita pahami, amalan yang paling utama, yang pertama tadi puasa. Yang kedua, silahkan melakukan amalan-amalan sunnah yang lain yang ada dalilnya. Makanya tadi keutamaan dalam Islam itu ada 3 kan, berkaitan tempat, berkaitan dengan waktu, zaman, dan berkaitan dengan ibadahnya sendiri. Seperti yang saya ceritakan tadi, Ayyamul Bid. Jadi kalau kita tidak bisa tanggal 13, 14, dan 15, silahkan Bapak, Ibu, dan saya mengerjakan tanggal yang lain selama masih di bulan Hijriah yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah puasa ini harus berturut-turut? Jawabannya yang rajih, yang paling afdal, puasa ini berturut-turut. Waktu yang paling utama 13, 14, 15. Tapi berdasarkan hadis tadi, jangan engkau tinggalkan. Jadi nasihat ketiga apa? Jangan engkau tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, hai Abu Hurairah. Jangan engkau tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan, wahai Abu Hurairah. Ini menunjukkan apa kata ulama? Puasa ini tidak harus terikat 13, 14, 15. Puasa ini tidak harus berturut-turut. Yang penting dikerjakan setiap bulan 3 hari. Berturut-turut lebih afdal. Berturut-turut dan tanggalnya 13, 14, 15 lebih utama dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tapi boleh kita kerjakan puasa 3 hari setiap bulan ini tidak berturut-turut dan juga tidak harus 13, 14, 15. Karena hari tasyrik kan tanggal 13. Ya, kita tahu 11, 12, 13 hari tasyrik. Berarti kalau kita harus tanggal 13, berarti haram. Karena 13 Zulhijjah itu termasuk hari tasyrik. Maka ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Syariat ini dibangun atas mudahkan, yasir wala tu'asir. Selama ada dalil yang sahih, silahkan yang kita pilih sesuai dengan kemampuan. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Jangan pura-pura tidak mampu, padahal kita ada kemampuan. Kalau Bapak Ibu, saya yakin anak-anak panti Darussolin Darussolihat sudah diajak oleh murabbinya sejak kemarin puasa, karena dianggap ini sebagai aturan panti, dan kita lihat anak-anak mampu, alhamdulillah, masya Allah, barakallah fiik. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, kalau Allah saya hari ini dan kemarin belum bisa puasa, tapi insya Allah saya niatkan untuk besok ya. Nah, makanya pentingnya kita menjaga banyak puasa di bulan Sya'ban supaya kita termasuk orang-orang yang lain. Amalan berikutnya, amalan sunnah berikutnya di bulan Sya'ban, silahkan kerjakan amalan-amalan sunnah yang sudah ada tuntunannya dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Semua ulama sepakat karena hadisnya jelas dan sahih. Contoh tentang sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat atau 10 rakaat. 10 rakaat tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hayatnya. Kalau ingin 12 rakaat, maka ganjarannya apa? Man sholla ithna asyara rakaatan fabanallah fil jannati qasran. Barang siapa menjaga 12 rakaat sholatnya, yang dikenal dengan sholat sunnah rawatib. Apa arti sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Disebut dengan sholat sunnah rawatib. Bahkan untuk sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar.
Itu pahalanya besar sekali. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh itu lebih baik daripada dan seisinya. Jadi anak-anakku yang di panti Darus Solihin Darus Solihat, jangan merasa kita miskin, jangan merasa keluarga kita tidak mampu. Kita ini jadi orang kaya kalau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, ya, yang dikenal dengan istilah lain qobliyah subuh. Jangan ditinggalkan ya anak-anak dan kita semua ya, Bapak Ibu dan diri saya, karena pahalanya sangat besar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi amalan sunnah yang nggak boleh kita tinggalkan dalam hidup, sholat duha tadi, puasa 3 hari setiap bulan, kok di bulan Sya'ban ini khusus banyak puasa, supaya kita tidak termasuk orang yang lalai, supaya ketika amalan kita diangkat di hadapan Allah kita dalam keadaan berpuasa, ya. Bahkan ada hukum nih kepada Bapak Ibu yang istiqomah saum Daud. Orang yang saum Daud, dia sudah cukup dengan saum Daudnya, tidak perlu lagi mengejar Senin Kamis. Tidak perlu lagi mengejar saum Arafah. Tidak perlu mengejar lagi yang namanya saum Asyura. Karena tidak ada puasa yang terbaik sesudah Ramadan kecuali puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Ini ada fatwa dari Lajnah Daimah, yaitu MUI-nya Saudi Arabia, dan didukung oleh Syekh bin Baz Utsaimin. Orang yang sudah saum Daud berdasarkan hadis tadi, tidak ada puasa yang terbaik sesudah Ramadan kecuali puasanya Daud. Maka orang yang puasa Daud tidak perlu lagi mengejar Senin Kamis, mengejar Asyura, mengejar saum Arafah dan sebagainya. Termasuk tidak perlu mengejar Ayyamul Bid. Karena tidak ada puasa sunnah yang terbaik kecuali puasa Daud alaihissalam. Maka kejarlah Ayyamul Bid. Apa keutamaan Ayyamul Bid? Kasaumid dahri. Seperti berpuasa sepanjang tahun. Kalau nggak bisa Ayyamul Bid 3-4 puasalah 3 hari setiap bulan. Sama pahalanya kasaumid dahri, seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Jadi kerjakanlah amal-amal sunnah, termasuk sholat malam. Jadi tinggalkan bagaimana keutamaan sholat malam. Ya Allah menyatakan di surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, orang yang sholat malam itu dijanjikan oleh Allah mendapatkan derajat kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang istiqomah sholat malam itu mereka adalah mengamalkan perbuatan amal-amal salafus saleh. Karena para sahabat, tabi'in dan tabi'in dan orang-orang soleh sebelum kita itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bagaimana Allah berjanji di hadis kudusi, aku sangat dekat dengan hambaku sepertiga malam terakhir. Apa yang mereka mohon kukabulkan doa mereka. Hakikatnya demikian. Ya Masya Allah, itu orang istiqomah sholat malam. Ya, yang paling utama lagi, kalau Bapak Ibu tidak mampu sholat malam, jangan tinggalkan sholat witir. Ya, hakikatnya demikian. Bahkan sholat witirnya ada keleluasaan. Boleh dikerjakan habis sholat isya, habis ba'diyah sholat isya, sebelum Bapak Ibu tidur dan anak-anak tidur, silakan sholat witir. Walaupun keutamaan sholat witir itu di akhir malam ya, sebelum azan subuh berkumandang. Hakikatnya demikian. Apalagi amalan sunnah berikutnya, dengan bulan Sya'ban, banyak membaca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW merintahkan kita iqra'ul Quran, fa inna sayati yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepada pembacanya sebagai pemberi syafaat, penolong. Arti syafaat itu tolong, pertolongan, ya, sebagai penolong kita di hari kiamat di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita ada 2 amalan Bapak Ibu dan anak-anak, di mana 2 amalan ini nanti di padang mahsyar memohon kepada Allah supaya memberikan syafaat kepada mereka yang rajin menjaga 2 amalan. Apa itu? Al-Quran dan puasa. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, mereka akan mendapatkan syafaat. Mereka yang rajin berpuasa sunnah, mereka juga akan mendapatkan syafaat dari puasanya, dan mereka juga mendapatkan syafaat dari bacaan Quran. Bagaimana Rasulullah SAW memberi kita targhib, motivasi. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendapatkan hasanah. Wa fi kulli hasanah asyru hasanat. Dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 1 huruf. Walam akul alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lamnya 3 huruf.
berarti dapat 30 kebaikan. Dalam riwayat Muslim, orang yang baca Al-Quran 1 ayat itu lebih baik daripada seorang memiliki onta yang sangat besar. Ya, kalau harga onta yang besar, yang gemuk, yang paling bagus itu di Saudi sekitar 40-50 jutaan mungkin sekarang. Ya, dengan kurs kita lah, dengan 1 rial 4.000 ya. Maka setiap kita baca Quran 1 ayat itu nilainya senilai 50 juta. Jadi kalau keluarga Muhammadiyah setiap hari bisa one day one juz, 1 hari 1 juz, ya, maka tanpa kita sadari kita telah investasi di banknya Allah 150 ayat kali 50 juta sama dengan 7,5 miliar. Bayangkan gaji siapa yang per hari 7,5 miliar. Itu gaji untuk mereka yang mampu khatam Quran setiap hari 1 juz. Kenapa harus setiap hari 1 juz? Mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya Ustaz? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, aku mampu khatam Quran sehari sekali. Jawaban Rasulullah SAW bukan hebat, tapi syahrun. Jawaban beliau cukup sebulan sekali. Ada yang mengatakan sahabatnya bukan Abdullah bin Amr bin Abu Musa al-Asy'ari. Wallahu alam. Pokoknya antara dua inilah sahabat yang bertanya. Yang mengatakan aku mampu lebih cepat khatam Quran dari sehari sekali. Maka jawaban Rasulullah SAW syahrun. Cukup sebulan. Tapi sahabatnya ngotot. Ya Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Jawaban Rasulullah SAW 15 hari. Ngotot sahabat nih 7 hari. Ngotot sahabat nih 3 hari. Ketika sahabat ini, ya Rasulullah, aku mampu mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari. Rasulullah SAW diam. Maka kata ulama, dengarkan Bapak Ibu dan diri saya khusus. Kita punya tanggung jawab mengkhatamkan Quran minimal sebulan sekali. Adapun Imam Syafi'i berpendapat 3 bulan sekali. Tapi ini pendapat Imam Syafi'i bisa benar, bisa salah. Kalau misalkan hadis sahih tadi, ya riwayat Muslim, kita ada tanggung jawab kewajiban untuk mengkhatamkan Quran sebulan sekali. Makanya keluarlah program ODOS, one day one juz, 1 hari 1 juz. Yang terbaik di antara kita kalau mampu khatam Quran 3 hari sekali. Alias kalau 3 hari sekali berarti sehari 10 juz. Kira-kira bisa nggak? Insya Allah kalau kita niatkan karena Allah, nanti Allah beri kita kekuatan. Bagaimana caranya sehari 10 juz? Setiap habis sholat fardu 2 juz. Saya lihat Bapak Ibu insya Allah yang sudah expert, yang baca Quran kan Safratil Bararah, karena orang baca Quran dengan baik dan benar, seperti malaikat yang sangat mulia di sisi Allah. Kalau ada Bapak Ibu keluarga besar Muhammad dia belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, hanya terbata-bata, tetap dapat 2 ganjaran pahala. Man qaral Quran ya tak falau ajrani. Yang baca Quran dengan baik dan benar dia mendapat terbata-bata, dia mendapatkan 2 ganjaran pahala. Tapi yang terbaik tadi, yang baca Qurannya baik, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, bahkan memiliki suara yang indah dan merdu. Zainu Quran bisautikum, hiasilah membaca Quran dengan suaramu, perindah dia. Yang punya suara, kalau Allah saya nggak punya suara yang indah, saya bukan qori, ya, tapi niatnya karena Allah, bukan supaya kita disebut qori, pemilik suara merdu dan sebagainya. Naudzubillah. Jadi silakan banyak baca Quran Bapak Ibu, anak-anakku. Nah ternyata harus saya ingatkan juga, Quran ini Allah perintahkan bukan sekedar dibaca. Lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Perintah Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mau mempelajari Al-Quran kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran? Jadi perintah Allah kita suruh banyak mentadaburi, memahami Al-Quran. Jangan sampai keluarga besar Muhammadiyah tidak pernah membaca terjemahan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Saya pernah ngecek kan di pas pengajian saya langsung offline saat itu. Ayo Bapak Ibu dan anak-anak, jujur, siapa yang di sini pernah membaca terjemah aja? Belum tafsir, ini terjemah. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ternyata yang angkat tangan cuma 3 orang. Yang hadir puluhan orang. Berarti kita masih jauh dengan Al-Quran. Padahal Allah lewat Rasulnya menggambarkan. Allah tuh punya keluarga Bapak Ibu dan anak-anak. Siapa ahlullah? Mereka yang ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Kata Ibnu Qayyim, mereka yang rajin membaca, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan isi Al-Quran.
ini disebut dengan ahlullah, keluarganya Allah. Ini disebut dengan ahlul Quran, ya. Bukan sekedar membaca, dia memahami dan dia juga mengkuatnya. La yukallifullahu nafsan, banyak baca Quran. Apalagi banyak berinfak, bersedekah. Ayo Bapak Ibu, saya ajak diri saya dan keluarga besar Muhammadiyah bantu keuangan Masjid Al Furqan. DKM Al Furqan menyiapkan kita kartu, isi kartu setiap bulan, cuma setiap bulan kok. Beri yang terbaik karena makna ikhlas kata Allah dan surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mencapai derajat terbaik sebelum menginfakkan dari harta yang paling kita cintai. Ayo jujur. Kalau ada dua uang 100.000 dengan 10.000, mana lebih kita cintai? Jawabannya pasti 100.000. Berdasarkan spirit surat Ali Imran 92, beri yang 100.000. Coba semua jamaah Al-Furqan, semua pimpinan daerah Muhammadiyah, Kota Bogor, semua minimal membantu Masjid Al-Furqan tidak kurang dari 20.000 aja bisa. Selevel pengurus atau orang-orang yang mampu tidak kurang dari 100.000, Masya Allah, makmur Masjid Al-Furqan. Arti makmur bukan dengan keuangannya saja, makmur dengan kegiatan. Kita ada program Jumat Barokah, ya, yang saya lihat tidak semua kita punya inisiatif membantunya. Pasti jawabannya saya udah di tempat saya Ustadz, saya udah di sini situ. Ayo, niat kita tebar sodakoh, min atharis sodakoh. Karena dimanapun kita menebar sodakoh, nanti sodakoh itu akan menaungi kita. Dan ingat, ahli sodakoh nggak pernah bangkrut hidupnya. Catat ya Bapak Ibu, diri saya dan anak-anak, orang ahli sodakoh itu nggak pernah bangkrut hidupnya. Dia surah Al-Baqarah 274, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia nggak pernah risau dengan hidupnya. Karena Allah datangkan. Makin kita banyak berinfak, apa janji Allah dan surat Sabak ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Semakin kita banyak infak sedekah, dibuka pintu rezeki oleh Allah seluas-luas. Justru yang bakhil-bakhil itu yang bangkrut. Yang pelit, medit, korek itu justru yang hidupnya galau. Yang penuh persoalan, nggak pernah cukup keuangannya. Dia merasa selalu kurang dan kurang. Karena bakhil. Lihat surat Muhammad. Surat 47 ayat 38. Ha antum haula itu da'una litunfiqu bisabillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Itulah kamu. Ada yang pagi hari ini dia mengajak dirinya, keluarganya, kaum kerabatnya dan keluarga besar Al-Furqan dan persyaratan Muhammadiyah untuk menginfakkan harta di jalan Allah. Tapi Allah yang Maha Tahu mengatakan apa? Ada di antara kita yang pelit, medit, koret, bakhil. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang pelit kata Allah, yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Wa iyadu billah. Ayo saya melihat dari Ketua DKM Mas Rahmat tentang untuk iftar. Setiap hari gantung di lapangan. Ya, saya lihat masih banyak slot-slot yang kosong. Ayo Bapak Ibu niatkan karena Allah ambil satu slot aja. Harus makmur Masjid Al-Furqan. Lewat apa? Lewat warga Muhammadiyah. Lewat jamaah Al-Furqan, lewat pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya, jadi banyak berinfak sedekah karena waktu saya tutup. Silahkan beramal soleh apapun yang ada dalil. Ingat, setiap amalan didukung oleh dalil. Karena apabila amalan tidak ada dalilnya maka tertolak. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada dari kami, maka amalnya tertolak alias sia-sia. Dan yang terakhir, saya tutup, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Saya ulangi. Semua ahli hadis yang muktabar, ya, dan didukung oleh fatwa, tidak ada amalan fatwa, bukan fatwa MUI kita, fatwa dari MUI-nya Saudi, tidak ada amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Silahkan beramal seperti yang kita lakukan. Karena kalau Allah besok ada malam nisfu Sya'ban, atau malam ini kita puasa Senin, itu memang niat kita puasa Senin, bukan puasa nisfu Sya'ban. Nanti malam atau tadi malam kita sholat malam, niatnya bukan nisfu Sya'ban, tapi kita emang sholat malam karena Allah. Kita bersedekah hari ini bukan karena nisfu Sya'ban. Kita beramal soleh hari ini bukan karena nisfu Sya'ban. Apalagi ada di istilah amalan khusus seperti sholat raghaib, sholat ala alfiyah,
yaitu sholat 1000 rakaat. Mereka membaca wa iyadzubillah. Semua ahli hadis termasuk Imam Al-Jauzi, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan amalan khusus di malam nisfu Sya'ban kedudukannya 3. Lemah sekali, mungkar, dan maudhu, palsu. Semoga warga Muhammadiyah tidak ikut-ikutan dengan amalan-amalan khusus malam nisfu Sya'ban. Silahkan beramal, tingkatkan amal soleh di bulan Sya'ban, banyak berpuasa sunnah. Semoga kalau Allah memberi kita kesempatan bertemu Ramadan, kita sudah siap lahir dan batin, dan kita mengerjakannya imanan wahtisaban. Barakallahu fikum. Ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya kembalikan kepada host kita, Mas Rahmat. Jazakumullah khairan katsiran buat Taufik Daud dan juga para hadirin sekalian. Karena keterbatasan waktu, kita tinggal punya waktu sekitar 3 menit lagi. Jadi mungkin kami persilahkan Ustaz Taufik Daud untuk menyapa jamaah, dan juga silakan hadirin bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa kita saling bersilaturahim sebelum kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panti Bapak Ibu Putra dan Panti Putri. Ya, keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bogor, ya, barakallahu fikum, marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menghantarkan kita meraih derajat takwa, diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita Ramadan lebih berkualitas, lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan saya ingatkan, mari kita i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Kejarlah 1 malam disebut malam Lailatul Qadar. Ayo. Dan jangan lupa bantulah masjid kita lewat amal-amal soleh, lewat infak sedekah kita. Ada program Jumat Barokah, ada program iftar jam'i setiap sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah Mas Rahmat kita wacanakan ya, kita azamkan ya. Nanti di bulan Syawal seperti tahun lalu kita akan berbagi santunan kepada tunanetra, Mas Rahmat. Subhanallah. Ya, tahun lalu dengan izin Allah didukung Bu Wahyu dan teman-teman, kita bisa menghadirkan 100. Berapa Bu Wahyu? Kita undang 100, yang datang 175 orang. Tapi Bu Wahyu cari makan. Barokah alhamdulillah. Ya, sampai kita dari makanan tambahan lagi. Allahu Akbar ya. Insyaallah mudah-mudahan ini program kita teman hanya mencoba. Tahun lalu Masya Allah, Allah beri keberkahan kemudahan oleh kita semua. Masya Allah. Ya, walaupun partisipasi kita masih minim, sangat rendah. Ya, dana tahun lalu sampai 60 juta, jujur saya katakan banyak jamaah dari luar Al-Furqan dan Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih responsif. Dalam rangka apa? Fastabiqul khairat. Mungkin hanya itu sapaan saya, Mas Rahmat. Mohon maaf nih, waktu saya lebih ya. Memang ngaji itu nggak boleh sedikit. Ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu dan anak-anak. Ya Allah. Mas Rahmat, semoga Ramadan nggak ada corona lagi. Udah bismillah, tawakal Allah. Corona itu bukan taun, bukan wabah. Corona itu memang dibuat oleh sebagian manusia. Perang vaksin. Alhamdulillah dengan izin Allah. Yang penting dekat dengan Allah banyak